Salam satu napas. Wujud selamat sekali. Salam satu napas. Wujud selamat sekali. Salam satu napas. Wujud selamat sekali. Utus swara tumata basa nekani utuh swara nekani adil tek ateke swara nindakno tentrem. Ya, saudara-saudaraku, Kang Cito pada kesempatan hari ini terima kasih masih diberikan kesempatan untuk bersua, untuk menyapa dulur-dulur sebagai obat kangen ya, sebagai pelepas rindu Kang Cito kepada sedulur semua tanpa pembeda, tanpa pengecualian. Semoga sedulur-sedulur semua selalu diberikan kesehatan dalam konteks kehidupan apapun yang diinginkan, semoga diwujud, dikuasakan atau disebadani atau dikabulkan. Ya sedulur, pada kesempatan hari ini Kang Cito ketemu dengan sedulur kita juga dan ini saudara kita Mas Nur dari Tangerang dan Mas Irfan Kapani ya, aslinya Lampung juga pada sore hari ini masih setia menemani Kang Cito. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Cito nanti benar-benar menjadikan kemanfaatan khususnya untuk Kang Cito sendiri dan sedulur-sedulur semua mungkin yang ingin mengetahui dengan apa yang mau disampaikan ini. Matur suwun wujud, ayo monggo Mas Nur ya. Silakan. Terima kasih Kang Cito. Beberapa di video yang sebelumnya panjenengan menyampaikan bahwa untuk menjadi bagian atau untuk masuk ke dalam paguyuban wujud jiwa sempurna, salah satunya yaitu kunci, yaitu napas 3 kali, wujud ganti selamat sekabehane napas 1 kali. Wujud ganti selamat sekabehane titik. Wujud ganti selamat sekabehane titik napas 1 kali. Juga ada laku yang kayaknya harus diikuti. Apakah kalau ingin mengikuti itu memang harus poso? Posonya seperti apa? Gimana Kang? Monggo Kang. Ya, matur suwun ya. Terima kasih pertanyaan dari saudara kita Mas Nun ya. Gini Mas, tentang pemahaman puasa ya. Banyak dari saudara-saudara kita yang ingin tahu tentang apa atau sebenarnya manfaat dari puasa itu ya kan. Nah, puasa itu konteks dalam kesehatan memang sangat luar biasa ya. Ternyata dalam puasa itu ini untuk pemahaman umum ya, pemahaman umum dulu. Organ tubuh kita ini adalah perlu istilah pembersihan, detoksifikasi. Jadi pola hidup kita sehari-hari, pola makan, pola makan atau pola polusi ya. Jadi pola hidup ini kan banyak yang masuk dalam organ tubuh yang tidak mudah untuk dibersihkan, paham ya? Dari sisa-sisa makanan atau lemak atau segala macam itu memang dengan teknis yang ada juga macam teknis lain ya untuk membersihkan, bisa dari obat, bisa dari segala macam. Tapi menurut Kang Cito lebih utama bahkan kesehatan ya, ilmu kedokteran itu memberikan nilai yang paling signifikan dengan puasa. Bahkan agama apapun itu juga ada ajaran untuk puasa ya. Nah, karena puasa itu bisa membakar lemak-lemak atau sisa-sisa racun yang menempel dalam pembuluh darah. Dengan konteks puasa itu kondisi kita mengosongkan saraf melemah atau lentur ya. Terus di situ dengan aura panas tadi ya, itu akan dibakar ya, dikeluarkan bisa melalui kentut, bisa melalui keringat, bisa melalui tinja ya kan, bisa melalui ini. Jadi pembersihannya macam-macam. Dan untuk regenerasi sel. Jadi itu konteks kesehatan ya kan. Bahkan orang yang ingin banyak orang yang mau operasi ya kan harus puasa dulu karena di situ harus diturunkan semua ya kan? Maka puasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan kesejatian kita. Jadi kita mau menyampaikan ke tujuan itu jembatannya harus puasa. Hanya dengan puasa itu kalau Kang Cito
ya. Nah makanya konteks kesehatan jasmani itu juga puasa secara nggak langsung. Kalau jasmaninya sehat, rohani dengan cara puasa itu juga sehat. Itu sudah pasti, sudah dengan sendirinya. Itu manfaat dari puasa itu, ya kan? Maka banyak dari saudara-saudara kita yang mengikuti arahan Kang Sito dengan puasa, banyak yang mulai terbantu, terjembatani, ya, dengan cara puasanya. Nah, puasa di sini macam-macam, ya, puasa macam-macam. Tapi konteks puasanya di situ, ya Kang Sito tidak memaksa, ya istilahnya. Jadi apa kalau sudah masuk dalam paguyuban wujujuan diwajibkan puasa? Soal puasa itu sesuka hati, ya, monosuko, suka-suka, ya. Kalau sampean ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya kamu harus berani membayar, istilahnya kan gitu. Berarti diserahkan ke dikembalikan kepada individu masing-masing pribadi. Itu. Kalau sampean ingin ibarat sekolah, sampean ingin masuk ke kelas berikutnya, ya sampean harus membayar seperti itu. Ya kan? Nah, puasa yang dimaksud di sini adalah puasa untuk membantu menguraikan apa yang menjadi tatanan kebekuan. Ya, kebekuan artinya gini. Kalau konteks kesehatan jelas ya. Jadi ada orang yang kena konteks kesehatan lah, yang jangan bermasalah, berhubungan dengan kesehatannya. Dengan puasa itu tahapan demi tahapan, lambat laun pasti dengan sendirinya akan ada perubahan yang lebih signifikan. Peningkatan. Enggak pandang bulu maksudnya. Keluhan apa itu bisa. Ya, itu banyak sekali dari saudara-saudara, dari yang mah kronis, ya kan, yang lambung, asam lambung meninggi segala macam, kencing manis segala, wis pokoknya hampir keseluruhan itu dengan cara puasa itu bisa. Jadi banyak saudara-saudara yang ada di Jiwa Sempurna ini dengan puasa banyak yang mendapatkan manfaat. Gitu. Nah, puasanya ini seperti apa sih Kang? Ada niatnya, terus mulainya jam berapa hari, atau mungkin hari apa? Ada nggak ketentuan dari yang persyaratan itu supaya orang bisa dapat kesehatan yang tadi digambarkan Kang Sito? Nah, gini, puasa dari Kang Sito arahnya ada 5, ya kan? Puasa 24 jam, ya kan? Jadi ini ditata sudah mulai runtut ya. Puasa 24 jam, terus puasa mutih, ya kan? Puasa banyu, puasa minum air maksudnya, terus puasa los dan pati geni. 5, ya kan? Nah, puasa 24 jam ini konteksnya adalah kenapa harus 24 jam? Iya, ini kalau masuk ke spiritual ya. 24 jam, napas kita ini adalah 24 jam. Makanya dalam 24 jam kita harus bisa sinkronisasi, harus bisa penyeimbangan. Itu ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara emosional sifat umum, ya kan, dengan penjiwaan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang ada yang tanya, Kang nggak usah puasa apa? Nggak bisa. Bisa. Yang penting sama nggak kemasukan angkoro, emosi. Ya kan, nah emosi itu kan emosi yang merugikan ada, emosi yang bagus ada, tapi seringkali manusia adalah emosi yang merugikan, ya, ambisi yang tidak semestinya dikejar, nah itu kan merugikan. Dalam saraf kita juga seperti terbakar, tegang, ya kan, nah itu kan merugikan. Nah makanya dengan cara puasa itu keseimbangan, ya, keseimbangan dua-duanya itu bisa tercapai tahapannya, ya kan. Jadi 24 jam. Nah, caranya bagaimana? Puasa 24 jam kalau arahan Kang Sito jam 6 sore. Mulainya. Jadi jam 6 atau jam 18 sore, ya kan? Jam 18 itu mulai start. Ya, 24 jam. Jadi mulai jam 6 sore sampai ketemu jam 6 sore lagi. Jam 18 sampai 18 lagi. Jam 18 besok harinya itu. Jadi 24 jam, nanti jam 18 lebih 5 menit silakan makan. Kalau 24 jam makannya biasanya masih pakai lauk pauk. Bebas. Nah, bebas ya. Jadi di situ
batas tengganya, nah sahurnya kapan? Ya kalau mau mulai, misalkan mau puasa hari ini, katakan ini sudah mau mulai ya, jam 6 kurang setengah jam ya kan, atau jam 5.30 atau jam 5 atau jam 5.3/4 lah ya, jam 5 berarti jam 17 ya, 17 lebih 45 menit zaman makan ya, selesai ya, setelah selesai makan langsung jam 6 mulai start, dan tidak ada niat, nggak ada niat apa-apa, pokoknya langsung berangkat puasa dengan tulus. Jadi tidak ada yang diinginkan, dengan tulus los, nggak ada niat sama sekali. Kalau sama ingin niat, ya ucapkan wujud nafas 1 kali. Apa harus kata-kata wujud? Di situ harus nyata. Ya. Apa yang sama berangkat ini harus nyata. Itu, cukup itu. Ya, nanti buktikan. Setelah jam 18 esok harinya, ya kan, lebih 5 menit saman makan. Nah, makan 1 porsi ini, misalkan kok saman waktunya harus 20 menit baru selesai, ya gak apa-apa. Gitu. Kalau lebih kan? Ya gak apa-apa. Wis pokoknya sebenarnya 1 porsi ini. Ya, artinya 1 porsi itu nggak boleh nambah apa gimana? Ya sama 1 porsi ya porsi. Nah, namanya orang puasa kalau mau nambah itu namanya orang murko. Oh. Paham ya? Jadi 1 porsi ya katakan porsinya sama seberapa, ya kan? Ada nasi, ada lauk, ya kan? Minum air putih, udah selesai, ya kan? Nah, tisu mas. Ya, jadi sampean setelah sampean habis makan itu dan minum selesai, langsung nyambung lagi. Kalau mau rokok Kang, kalau mau ngemil atau camilan ya silahkan, tapi secukupnya saja lah. Buah atau es ya monggo secukupnya, namanya awal, mungkin dari awal ya kebiasaannya belum seperti itu ya dipersilahkan. Kang misalnya belum bisa jam 6 lebih 5 menit atau jam 18 lebih 5 menit, kondisi saya ini dalam perjalanan, saya bisa baru jam 19 atau jam 20, nggak apa-apa. Tapi besok kalau sama nyambung lagi, kembali lagi kepada jam 18 5 menit lagi. Paham ya? Nah, jadi di sini bebas sampean, yang 24 jam itu bebas, ya kan? Nah, itu dari pengertian puasa 24 jam, ya. Misalkan berapa hari, silahkan, itu keinginan sampean, proyek sampean, jadi langsung nyambung, gitu, ya kan? Nah, terus kalau di situ nanti, ya kan, kalau di situ sampean nanti, misalkan ya, tapi kalau ini pengalaman kan situ ya, puasa 24 jam, kalau sampai 8 hari biasanya kan situ, ya kan, sampai 7 hari lebih itu ditutup dengan pati geni. Jadi misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh masuk ke 8 ini sudah masuk pati geni. Biasanya kan situ seperti itu. Nah, pati geni itu kalau kan situ masuk di dalam kamar khusus, artinya kamar khusus, ya pokoknya menyendiri. Jadi di situ kalau mau masuk arah pati geni, kita mau masuk kamar, kita ngucap utuh, gitu. Ya, jadi di situ khusus, utuh itu khusus maksudnya ya. Jadi masuk dalam waktu khusus. Nah itu di situ kita sudah diam dalam ruangan tertutup, ya kan. Kalau bisa ya dirapeti, kalau nggak bisa ya pokoknya sebenarnya di dalam kamar dengan tenang. Ya nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai radio, mikrofon dan pokoknya HP ditanggalkan ya. Jadi kita diam. Itu pengertiannya ya. Nah, pati geni itu juga sama 24 jam. Jadi kita misalkan masuk jam 6 sore, ya sampai jam 6 sore lagi baru keluar. Seperti itu. Itu yang puasa 24 jam. Nah, bedanya atau apakah ada tahapan ketika orang baru masuk ke wujud jiwa sempurna, misalnya orang mau ikut laku puasa juga, dia harus puasa 24 jam dulu, atau bisa misalnya tadi kita sudah menjelaskan muteh. Bisa nggak langsung ke muteh? Nggak apa-apa. Tergantung mereka, tergantung individu, tergantung pribadi masing-masing. Kalau muteh dipersilahkan. Nah, muteh itu juga sama, mulainya juga jam 6 sore, jam 18 sore.
cuman makan nasi putih sama minum air putih tawar. Air tawar ya, air tawar itu. Nah, nasinya seberapa? Ya sama ampunnya sampean. Dalam 24 jam juga makan 1 kali. Itu kalau mampu, kalau udah mampu ya makan 2 kali lah. Terserah, karena kita masih latihan ya. Nah, kalau yang masih tahap awal ya nggak apa-apa. Makan nasi putih seberapa. Nanti wah kok rasanya sudah melilit nggak kuat ya. Kalau memang nggak kuat ya sama jembatani minum saja. Ya. Tapi kalau dirasa wah aku harus makan ya makan samadyo sekedar ya. Sekedar samadyo itu kan sekedar. Ya sekedar makan nasi putih saja. Oh, jadi putih kalau pengertian Kang Jito seperti yang dilakukan Kang Jito dulu ya. Jadi itu. Terus putih itu bermacam-macam. Ada yang putih milang kepel atau undur-undur. Ya. Jadi hari pertama kalau putih berapa hari Kang? Bebas. Mulainya hari apa Kang? Bebas. Tidak ada harus pilih hari ini yang terbaik, hari yang ini nggak baik, nggak ada. Semua waktu itu istimewa. Nggak ada waktu yang nggak istimewa. Paham ya? Selama masih ada napas ya. Jadi Kang Jito nggak bisa mengistimewakan waktu ini yang paling mustajabah, yang nggak bisa. Semua masih ada ini, semua istimewa. Itu ya. Jadi kalau puasa putih undur-undur itu gini, hari pertama 70-an ya. Terus hari kedua 60-an. Hari ketiga 50-an. Hari keempat 40-an, hari ke-5 30-an, hari ke-6 20-an, hari ke-7 10-an. 10-an itu satu sendok lah, katakan satu suap ya, seperti itu. Nah, hari ke-8 ini mati geni, kebiasaan Kang Jito seperti itu. Ya kan? Atau kita langsung hari pertama sampai hari ke-7 ya tetap satu suap. Ya enggak apa-apa, silahkan. Kalau mampu. Gitu. Ya, itu pengertian putih. Kalau mau pati geni tutup pati geni juga seperti itu. Makanya kalau nggak punya ruangan khusus, yang penting kita diam, mengurangi pembicaraan yang tidak manfaat. Tapi kalau kita ditanya atau ditaruh ya disapa, ya kita jawab secukupnya. Ya, jawab secukupnya. Jangan kita ngomong yang nggak bermanfaat. Karena kita konteks dalam perjalanan. Itu. Ya berarti kalau boleh saya simpulkan Kang, untuk laku puasa ini yang masuk, yang baru masuk atau yang ada di dalam laku jiwa sempurna ini sebenarnya tidak ada tidak ada ketentuan yang baku, tidak ada. Tinggal bagaimana kemauan individu masing-masing. Mau melaksanakan monggo, tidak juga monggo, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena yang akan menikmati adalah pribadi masing-masing, bukan Kang Sujito, bukan. Yang Kang Jito hanya memberikan arahan. Yang melaksanakan, yang menerima, bukan Kang Jito yang dapat manfaatnya, bukan. Gitu. Nah, tadi menyinggung mengenai pati geni nih Kang. Pati geni tadi juga disampaikan kalau tidak mampu, mungkin kalau orang ya mungkin kalau kita lihat di daerah mungkin rumahnya kan gede-gede, kamarnya banyak kan. Kalau di kota itu kan boro-boro rumah, kadang-kadang cuma ngontrak berdua gitu kan. Nah itu berarti tadi solusinya kalau misalnya mau pati geni ya mengurangi ini istilahnya apa ya, benar-benar ya, inilah menekan mengeluarkan pembicaraan, interaksi dengan orang, bisu lah istilahnya ya. Puasa bisu istilahnya seperti itu ya. Tetap ininya dari jam 6 sampai jam 6 juga. Nah itu tetap jam 6 itu. Nah kalau saya pernah dengar Kang, ada puasa yang namanya ngerowot segala macem, itu di dalam wujud jiwa sempurna ini ada apa enggak Kang? Kalau arahan dari Kang Jito, dulu Kang Jito juga pernah melakukan puasa ngerowot atau gerabat ya. Tapi setelah Kang Jito utuh dalam tahapan laku utuh sejati, Kang Jito enggak diizinkan. Karena laku di sini adalah laku wujud. Wujud itu ucapan. Ngerowot itu adalah dari bahasa mengambil sesuatu yang tidak haknya. Awat-awat itu mengambil barang seseorang. Paham ya? Jadi laku di paguyuban wujud jiwa sempurna sebenarnya manjing diucap. Apa yang diucap di situ akan kembali dalam itu. Makanya kan itu
Kak Cito juga dulu pernah ngerowot gerabat, polo pendem, polo gantung, semua daun godong ya, makan lung, makan daun, pernah semua. Tapi di akhir pas bukan di akhir, setelah kamu sudah menemukan kesejatian, yang puasa-puasa seperti itu Nggak ada. jadi Jadi yang ada puasa 24 jam, puasa putih, puasa ini pati geni kan ada di belakang ya. Ini terus puasa banyu, ya banyu ya, puasa minum air ya. Jadi minum air ya, cukup air putih, cukup minum air. Ya, berarti pengertian puasa banyu itu bukan berarti orang boleh makan tapi nggak boleh minum ya. Oh bukan, Tapi hanya puasa minum. bukanya hanya dengan Minum air. Ya sama 24 jam. Nah, mau minum berapa gelas nanti di situ dipersilahkan. Ya kan? Sama satu hari minum berapa gelas langsung langsung 2 gelas. Ya monggo kalau kuat, ya kan? Ya, ya. Tapi di situ nanti akan tertata dengan sendirinya. secara tahap. Gitu. Nah, setelah minum puasa los. Los itu 72 jam atau 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Atau ngebleng. Atau ngelebeng atau ngelowong. Itu 72 jam. Mulainya juga sama, jam 6 sore. Ya, jadi ini terus yang terakhir pati geni. Nah, ini gini runtutannya ya. Ini banyak saudara kita yang sudah berjalan ya, sudah melakukan. Ketika kita puasa 24 jam makan lauk pauk ini biasanya dapat berapa hari ya kalau sudah sering laku loh ya. Ini sudah nggak suka lauk pauk, tinggal nasi putih. Nah, berarti kalau tinggal nasi putih berarti kita tinggal nyambung putih tadi. Memang kelihatannya sudah disuruh naik. Disuruh naik apa? Dengan sendirinya. Tanpa berangkat dengan pikiran loh ya, dengan perasaan atau dengan rekayasa enggak. Setelah nasi air putih ini enggak masuk ya, atau enggak polu ya, enggak tertelan atau muntah kembali, berarti kita tinggal minum di situ. Jadi ini sudah spesialis, sudah kuoso kang nguasano sendiri ya. Nah, setelah air sudah tidak bisa masuk, kita tinggal los. Nah, los inilah langsung nyambung pati geni. Ini sudah seiring ini. Waktunya berapa hari? Biasanya dari saudara kita ada yang puasa minum itu 18 hari. Tapi kalau kita punya keinginan puasa nanti langsung disetel kan, banyak dari saudara-saudara kita yang sudah didhawuhi dengan kukuto ya. Kamu puasa langsung hari ini, besok atau di hari apa gitu kan. Sekian hari. Nah, di situ langsung disetel, langsung diarah, dituntun dengan sendirinya. Ini sudah banyak saudara-saudara kita yang laku seperti ini. Ya, tapi kalau yang baru masuk ini kan, yang baru masuk kan kita bebas tetap ya. Bebas, sama mau milih, aku tak milih langsung minum, ya nggak apa-apa silakan. Aku langsung los juga silakan, nggak apa. Semua nggak ada niatnya pokoknya, ya langsung berjalan. Dan di sini Kang Cito mau menyampaikan, Kang aturannya puasa bagaimana? Karena ini puasa kesejatian. Kang Cito tidak pernah memberikan puasa harus mandi bersih dulu, nggak pernah. Silakan, sama mandi, nggak mandi, keramas, nggak keramas silakan. Ya, yang utama adalah ketulusan. Ya, sama mau mandi pakai apa, nggak mandi, sekedar mandi juga nggak apa-apa silakan. Habis puasa harus selamatan silakan. Kang Cito nggak pernah menyuruh. Ya, nggak selamatan pun Kang Cito juga nggak pernah, itu hak masing-masing. Ya, Kang misalkan orang perempuan, ya, saya puasa tiba-tiba haid, ini puasa kesejatian bukan puasa keagamaan. Kalau puasa keagamaan silahkan ikuti aturan keagamaan. Kalau puasa kesejatian, menstruasi atau haid pun sama silahkan lanjut. Nggak ada istilah puasa gagal atau batal. Ya. Jadi misalkan sama puasa dalam perjalanan puasa tiba-tiba ada portal itu ada penghalang katakannya. Ada tatanan geger atau wes adu mulut lah. Sama nggak usah mengatakan, aduh gagal aku batal ini habis bertengkar. Nggak ada, itu adalah portal sampean untuk menguji sampean. Karena sama laku puasa, sama di track sama yang maha kuasa tadi mampu nggak untuk mengendalikan ini. Paham ya? Untuk mengendalikan ini tak pasang portal. Kalau sama mampu, berarti sama bisa meredam. Dan kalau memang harus sama selesaikan, mau nggak mau sama tetap lanjut habis teng tadi ya lanjut puasa terus, nggak ada makna gagal atau batal. Paham ya? Paham. Karena kan situ tentang puasa kungkung, gantung, ya kan? Terus puasa ngerowot, ya, puasa ngelowong, meluang, ya kan? Kan situ juga pernah
ya. Tapi Nek di sini nggak enggak. diizinkan. Kang Cito gantung sama kungkum yang nggak pernah alami karena nggak diizinkan. Kalau peluang Kang Cito pernah, ya. Terus puasa ngerokok juga pernah, ya. Puasa ngerosok, minum hanya rasa, jadi minum wedang itu ya, air manis itu pernah. Dan itu pun semua dilakukan Kang Cito, tapi yang sekarang poin utama hanya ini 24 jam, mutih, air, los, mati geni, hanya 5 ini no. Ini inti. Ya. Artinya kalau saya boleh simpulkan Kang, dari kelima inti tadi, kalau misalnya yang mampu bisa digabung semuanya atau bisa diambil salah satu untuk dikerjakan, monggo. Tidak ada ketentuan baku di sini, tidak ada ya Kang. Karena nanti dalam perjalanannya yang mengikuti wujud jiwa sempurna ini akan dikendalikan sendiri dengan sendirinya. Jadi disetel dengan kuasa yang maha menguasakan. Artinya tidak perlu dari Kang Cito, nggak perlu. Enggak. Jadi pokoknya arahan dari Kang Cito ya. Kalau mau puasa ya khusus pati geni saja ya. Kalau yang mau puasa ini 24 jam mutih, banyu atau ngelos ini ya, atau minum air atau terus ngelos ini awalannya cukup bilang wujud gitu, wujud nafas 1 kali. Kalau mau masuk pati geni kita bilang utuh nafas 1 kali ya. Nah ketika pati geni ini kadang-kadang banyak yang ditanyakan, Kang kalau ingin kencing atau bagaimana boleh keluar nggak? Kalau sampean puasa ini memang ketulusan samantaro benar-benar nggak akan mungkin, bisa mau kencing atau mau berak nggak mungkin di situ. Tapi kalau saman goncang ini nanti bisa, tapi ya nggak apa-apa, saman keluar nggak apa-apa gitu. Nggak ada istilah batal, nggak ada. Terus istilah kan diperbolehkan ibadah apa enggak atau membaca apa? Kalau pati geni nggak ada istilah membaca apa-apa. Kalau sama ingin sholat silakan sholat, setelah selesai sama diam lagi. Dalam konteks pati geni apa yang posisi bagaimana? Bisa duduk, bisa berbaring, ya, bisa tiduran. Kang apa boleh puasa sambil tidur? Kalau sama bisa tidur silakan tidur. Tapi kalau tidak bisa tidur jangan dipaksakan untuk tidur. Paham ya? Jadi Kang Cito tidak pernah memberikan arahan puasa jangan sampai tidur, enggak ada. Bebas ya. Kalau sama bisa tidur ya silahkan. Tapi kalau nggak bisa tidur jangan dipaksakan. Paham ya? Kang kalau kondisi badan panas bisa mandi bisa kumur bisa, Kang bisa sikat gigi bisa. Tapi kamu boleh makan, ya itu beda namanya puasa ya. Ya beda ceritanya. Iya Kang, matur suwun cukup Kang. Cukup? Iya cukup. Tak tambahkan sedikit lagi ya. Ini untuk ketentuan puasa. Kalau dalam konteks puasa nanti ya, dengan saudara-saudara pemula ya, ini ada yang mendapatkan suara-suara ya kan, atau dawuh ya, itu sama nggak usah takut. Ya kan? Dawuh sejatinya adalah yang maha utuh sendiri yang mendawuhi saman atau yang menyampaikan bahasa atau ucapan itu semua. Jadi nggak usah ada ketakutan ini suaranya siapa, dan semua adalah wujud sejati Anda sendiri. Ya, itu. Jadi kita jangan mempunyai pemikiran yang macam-macam. Ya, seperti itu. Jangan belayang lagi. Ya, jangan belayang. Pokoknya ditaruh, nggak ada niat apa-apa. Ya, Kang, nggak ada ceritanya puasa nggak pakai niat. Enggak. Silahkan, sama pahami. Sama hidup tanpa minta, sama dikasih hidup. Sama nafas tanpa minta, dikasih. Sama berkedip, nggak minta kan, dikasih. Ya. Jadi sama tinggal melakukan. Seperti itu. Ya. Iya Kang, matur suwun. Utus swara tumata luwih kuwasa nekane wujud, utus jatine adil, adeke swara tumata kuwasa nekane wujud, utus swara nekane wujud, utus swara tentrem. Dulur-dulur semua, moga-moga apa yang disampaikan Kang Cito ada guna manfaat, dan sekali lagi Kang Cito minta maaf bila ada yang kurang tepat, dan sekiranya Kang Cito berbagi ini semua demi kebaikan untuk saudaraku sekalian. Nunggu swara tumata kuwasa nekane wujud kanthi selamat sekabeh titik. Matur suwun. Wujud.